Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Rusdi DMPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama proses calon guru penggerak ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu nanti akan mendatangkan hasil yang baik buat kita semua sehingga bisa menghasilkan siswa-siswi yang kita harapkan. Untuk proses pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di sini ada konsep utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian materi kedua itu disiplin positif, materi ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian materi keempat itu adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, mungkin ini yang baru kita dengar ya, kemudian keyakinan kelas, sama yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa sekarang itu kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu wajib belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selalu kita sampaikan. Kemudian pada profil pelajar Pancasila kita berharap siswa kita itu menumbuhkan jiwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memiliki berkebinekaan global, kemudian mereka memiliki jiwa bergotong royong, mereka memiliki jiwa mandiri, kemudian mereka bernalar kritis, dan terutama kita SMK mereka memiliki kreatif, bersifat kreatif. Selanjutnya materi disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu bermakna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Jika cenderung menghubungkan kita dengan kata disiplin, pastinya kita mendengarnya dengan kata ketidaknyamanan. Itu hubungannya dengan disiplin positif. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, dan juga mereka memiliki motivasi ekstrinsik yang ada di luar pribadi mereka. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mereka memberikan sogokan atau mereka melakukan ancaman ataupun mereka maupun hukuman yang mereka lakukan. Jadi sifatnya di sini mereka tidak menyogok gurunya atau mereka tidak mengancam pendidik atau gurunya, karena mereka ingin disiplin positif itu keluar dari dirinya sendiri. Sekolah kita sudah menerapkan praktek disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan bisa kita lihat pada tayangan ini. Positif di awal proses pembelajaran. Kan itu tadi di depan gerbang saat siswa-siswi masuk ke dalam sekolah. Sekarang saat proses pembelajaran di dalam kelas, karena di tempat kita terbiasa dengan adanya pembiasaan pagi yang selalu kita lakukan. Silakan dilihat videonya. Ini proses pembiasaan berdoa sebelum belajar.
yang baik yang dilakukan disiplin positif di sekolah kita adalah juga kita terbiasa melakukan kegiatan bertadarus setiap harinya dengan membaca, menghatamkan Al-Quran setiap harinya berbeda-beda. Kemudian pembiasaan yang dilakukan itu selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Garuda Pancasila. Ini selalu dilakukan setiap harinya, pembiasaan-pembiasaan ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Sekolah Laboratorium Pancasila, karena sekolah kita ini sudah terpilih menjadi Sekolah Laboratorium Pancasila. Pembiasaan ini dilakukan di setiap kelas. Oke, nah, demikian kegiatan disiplin positif yang dilakukan di awal proses pembelajaran. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Saya akan jelaskan pada slide berikutnya pada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah merupakan kebutuhan bersifat fisiologis yang bertahan hidup, misalnya butuh kesehatan, rumah, makanan. Contoh kalau kita di sekolah misalnya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal pada teman-temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan pada anaknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak tersebut ialah bertahan hidup. Orang tuanya harus menyiapkan bekal makan untuk dibawa ke sekolahnya. Kemudian kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan contoh kasus kebutuhan manusia itu masuk ke dalam kategori psikologis. Pada umumnya anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang dan rasa diterima sama orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian mereka juga ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat belajar karena suka pada gurunya, suka dengan teman sebayanya. Penting bagi mereka untuk bisa bersosialisasi dengan temannya dengan cara kerja kelompok, berdiskusi kelompok. Kemudian misalnya kalau di SMK ada anak yang kurang kasih sayang, biasanya dia tuh akan ada hal-hal tertentu yang dilakukan sehingga mencari perhatian baik sama gurunya atau sama temannya. Mungkin dia membuat kesalahan sehingga dipanggil sama gurunya, diingatkan sama teman-temannya. Karena sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu butuh ingin disayang, ingin diterima di kelompok itu. Selanjutnya adalah
penguasaan. Setiap anak ingin punya sifat penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Misalnya bisa terampil, dia bisa diakui prestasinya, kemudian memiliki keterampilan yang bisa mencapai melebihi teman-temannya, kemudian ingin dihormati, ingin didengarkan, kemudian meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri karena dia punya penguasaan. Misalnya contoh anak-anak kasusnya ya, memiliki dasar akan penguasaan yang tinggi. Misalnya mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasakan kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Seperti mereka tuh perfect gitu. Orang-orang seperti yang memiliki penguasaan gini. Kemudian contoh kasus misalnya, apabila ada seorang anak merasa setelah mengganggu temannya menjadi takut. Jadi dia merasa saya ini lebih berkuasa nih. Itu munculnya penguasaan, atau dia lebih pintar dari temannya, memunculkan rasa dia lebih menguasai teman-temannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Setiap anak memiliki kebebasan di mana mereka menyukai hal-hal yang baru dan yang menarik, mencoba hal-hal baru yang bisa mereka coba, sehingga anak-anak itu akan merasa mampu mengekspresikan dirinya secara mandiri, tidak tergantung lagi atau tidak terpengaruh lagi dengan orang lain. Kemudian saya contoh kasusnya di sini, anak selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari sama orang tuanya di rumah, maka dia akan membuat masalah di sekolahnya karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya, sehingga dia mengambil makanan temannya. Kenapa? Karena dia ingin mencoba merasakan hal-hal yang lain. Jadi dia ingin beraneka ragam rasa kebutuhannya, sehingga dia butuh kebutuhan akan tenang. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah anak-anak itu butuh mereka bermain, tertawa, bersosialisasi dengan teman-temannya. Biasanya muncul sedang dini, mereka suka bermain. Kemudian itu tidak hanya saat mereka kecil, sampai dewasa pun, sampai mereka jenjang pendidikan lebih tinggi, emang pada dasarnya sifat anak itu adalah suka bermain. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa memang anak-anak itu dilahirkan untuk bermain, menikmati masa kecilnya dan masa dia fase menuju masa dewasa. Kemudian di sini anak-anak dengan kebutuhan kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka mengoleksi barang, suka bergurau atau suka melucu, atau kayak sekarang ini ada aja anak-anak yang mungkin mau stand up depan teman-temannya, sehingga teman-temannya ikut tertawa, terhibur, pada senang semuanya. Kemudian biasanya anak-anak yang seperti ini dia akan berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan dirinya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perlu kita ketahui, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tujuan dan untuk suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada 3 poin mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena yang tidak takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari di luar dirinya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari orang. Kemudian yang ketiga, dia menghargai nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam dirinya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Itu materi yang berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagah. Kita tahu kalau dulu-dulu seorang pendidik, seorang guru tuh sedikit-sedikit melakukan hukuman, memberikan penghargaan. 2 hal ini adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Memberikan hukuman atau penghargaan itu bukan sesuatu yang baik. Dimana kalau sistemnya penghukuman, maka itu akan menyakitkan. Tidak nyaman, murid jadi takut, sifatnya sangat memaksa, kemudian
murid menyembunyikan kesalahannya, dia tidak akan cerita, walaupun masalah sebesar apapun dia akan menyembunyikan dari seorang guru. Dia mungkin akan menceritakan hanya sama teman dekatnya saja. Kemudian murid menjadi rendah diri atas hukuman yang diberikan oleh seorang pendidik. Sama juga dengan penghargaan. Di penghargaan ini juga itu tidak efektif, walaupun kita memberikan penghargaan apapun itu tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Nanti muncul sifat iri dari teman-temannya. Oh, si A dikasih hadiah, saya enggak, dan seterusnya. Muncul sifat iri. Kemudian tidak kreatif lagi anaknya, melatihkan kreativitas. Jadi dia hanya belajar hanya dalam satu hal yang dia kuasai supaya dia dapat hadiah. Dia tidak mau berkembang lagi karena dasarnya hanya butuh penghargaan doang. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini saya paling tidak suka dengan adanya sistem ranking yang selalu dibacakan sama wali kelasnya. Ini tidak boleh sebenarnya, karena sistem ranking ini malah akan mengecilkan perasaan siswa-siswi yang mungkin nilainya tidak sama dengan temannya, nilai sudah bagus-bagus. Jadi berikanlah penilaian kepada anak murid itu dengan bahasa bahwa mereka tuh punya kelebihan. Kalau tidak bisa di satu posisi atau bidang satunya, mereka berarti bisa menguasai di bidang lainnya. Jadi mereka bagi saya itu adalah juara satu semuanya, karena mereka juara satu di bidangnya masing-masing. Kemudian merampas hak mereka untuk bisa mengeksplor dirinya. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nih, kalau tadi kan kebalikannya ya, identitas gagal, sekarang identitas sukses. Konsekuensi. Nih, kalau kita melakukan sesuatu, ada konsekuensinya. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, dilakukan terus, tidak sekali aja tapi terus dimonitoring. Kemudian ada stimulus responnya, ada umpan balik yang dilakukan. Kemudian murid-murid itu menghormati peraturan yang dibuat bersama-sama. Kemudian akan adanya kehilangan identitas. Yang sekarang itu adalah yang paling terkini yang kita pelajari itu adalah restitusi. Terutama di kurikulum Merdeka Belajar, restitusi ini penting kita sebagai guru untuk menerapkannya, di mana murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan saat ini. Jadi marahin anak itu bukan untuk dia berubah hari ini, tetapi mengingatkan anak, menasihatin anak untuk jangka panjang ke depannya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol atas dirinya. Kalau dirinya mampu mengontrol bahwa hal positif yang akan di dirinya akan bisa dieksplor oleh anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilalui. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya adalah konsep disiplin. Pada pendekatan restitusi, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita pahami ya, pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Itu adalah pengertian restitusi. Nah, itu konsep disiplin ini harus dimiliki sama kita sebagai seorang pendidik sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ini ada 7 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menjudge anak itu seperti apa, tapi kita berharap anak itu belajar dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Mungkin awalnya hubungan teman dengan teman jadi rusak, atau guru dengan muridnya jadi saling tidak percaya. Itu ciri-ciri restitusi itu harus memperbaiki hubungan itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan ke anak solusinya bagaimana ini. Kalau ada masalah, tawarkan ke anak solusinya bagaimana. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, menuntut, oh saya salah, apa yang harus saya lakukan, apakah ada perubahan, itu harus ada di dalam diri anak sendiri.
Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada sebabnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang kalau belajar itu senang lewat musik, dengarkan musik. Ada dia sambil menggambar, ada dia hanya fokus pada apa yang dia baca. Jadi kita itu harus lihat karakter anaknya. Itu kalau ciri restitusi. Kemudian terakhir adalah penguatan dan fokus pada solusi. Jadi setiap hal apapun yang dilakukan, baik kita terhadap murid atau murid sendiri terhadap dirinya, maka dia harus bisa mencari solusi pada masalah yang dihadapinya. Begitu Bapak Ibu ya, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Semoga tidak membuat bosan suasana di ruangan ini. Oke, sekarang saya jelaskan perbedaan yang terjadi antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nih, contoh kasus siswa yang selalu tidur di dalam kelas. Ada aja kita menemukan siswa-siswa kita yang mungkin kita lagi mengajar, ada anak yang tertidur. Apa penyebabnya? Kalau kita berdasarkan konsep hukuman, pastinya guru itu akan menghukum siswa tersebut. Mungkin berdiri di depan kelas, mungkin disuruh keluar dari kelas, atau apapun bentuk hukumannya sama gurunya. Yang disuruh ke anaknya kalau bentuknya hukuman. Atau gurunya marah dan pada muridnya sehingga muridnya jadi takut. Gurunya langsung mengeluarkan tamengnya marah-marah, anak itu jadi takut. Bukannya dia ada perubahan, tetapi malah dia akan semakin menjadi, karena melihat sosok kita sebagai seorang pendidik yang marah-marah saja. Kemudian kalau perbedaan di konsep konsekuensi, perbedaannya itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk menulis surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi kesalahan tidur di kelas misalnya sebanyak 20 kali. Jadi kalau yang tadi hukumannya langsung berdiri di depan kelas, dilihat sama teman-temannya, langsung dimarahin sama gurunya kalau hukuman. Kalau konsekuensi dia harus melakukan. Dia berbuat salah berarti dia harus, saya contoh, menulis surat perjanjian, atau dia harus tegas dan siswa menghormati peraturannya. Peraturan yang dibuat itu harus dipatuhi ya, yang udah ditetapkan sama gurunya. Itu konsekuensi. Perbedaannya dengan restitusi. Kalau restitusi ini berbeda. Seperti pengalaman saya sudah saya lakukan kemarin pada anak kelas 12 BDP 2 yang kemarin ketahuan merokok. Yang saya lakukan adalah restitusi. Ketahuan bawa rokok di dalam tasnya, yang saya lakukan adalah restitusi. Apa yang saya lakukan? Saya memanggil anaknya tersebut dengan, pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas itu kita merasa, saya pernah merasa di suasana seperti dia, atau pernah merasakan apa yang dia rasakan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang dia lakukan? Ditanya apa yang dia lakukan. Validasi, dicek apa sih sebabnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelasnya, karena di kelas itu sudah dibuatkan keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama oleh seluruh warga kelas, yang melibatkan guru, melibatkan siswa, mungkin melibatkan pihak sekolah yang lain ataupun orang tua, tentang pembuatan keyakinan kelas, dan menanyakan apakah dia sudah melanggar nggak keyakinan kelasnya. Itu yang saya lakukan kemarin, kasus yang sudah saya alami, yang baru-baru ini terjadi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dia terbuka menceritakan alasannya karena tas yang dia bawa itu adalah tas yang kebetulan yang hari minggunya dia bawa pergi jalan-jalan, tas itu dibawa lagi ke sekolah, ternyata masih ada sisa rokok bekas yang hari sebelumnya. Jadi memunculkan keterbukaan untuk siswanya. Saya rasa restitusi ini sangat bermanfaat sekali untuk, apalagi menghadapi siswa-siswa yang udah usia senior, udah kelasnya udah senior. Jadi mereka butuh yang namanya diajak ngobrol, bukan lagi dihukum. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian itu ada temannya, ini ya, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajernya.
di posisi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nih, di posisi 5 posisi kontrol, ada kasus nih, siswa tidak mengerjakan PR saat pembelajaran pengelolaan bisnis retail yang saya sudah lakukan kemarin. Kebetulan ngajarnya di kelas 11, pelajaran pengelolaan bisnis retail. Di sini sebagai penghukum, maka kalimatnya kalau penghukum, patuhi aturan kelas, lalu berdiri di depan kelas. Kalau berdasarkan penghukum, kalau berdasarkan pembuat rasa bersalah, akan muncul kalimat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, atau ibu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau posisinya pembuat rasa bersalah, siswa tersebut akan merasa bersalah karena mendengar kalimat seperti ini. Atau misalnya yang ketiga, teman-teman yang menyampaikan, ayolah yang rajin, buat guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu pertanyaan teman pada temannya yang berbuat salah. Muncul kalimat seperti ini. Kalau muncul pemantau nih, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Karena tanya dia, pemantau ini adalah orang yang melihat dari luar. Kemudian manajer ini adalah pimpinan kalau di sekolah, kepala sekolah. Apakah kamu tahu kesalahanmu kalau ranahnya masalah itu sudah sampai ke ranah kepala sekolah, puncak tertinggi pimpinan? Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu yang akan muncul pada manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau dulu kita kan taunya peraturan, tata tertib. Sekarang ada kata-kata baru, keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan, tata tertib itu dibuat sama sekolah dan disetujui langsung sama peserta didik tanpa ada diskusi. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah hasil diskusi dari gurunya bersama muridnya, dari gurunya bersama wakil kepala sekolahnya, bersama kepala sekolahnya, atau seluruh komponen sekolah terlibat pada keyakinan kelas. Misalnya contoh, kalau misalnya dulu kalau ada peraturan, pernyataannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nih. Atau pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu muncul. Yang pertanyaan ini yang menyebabkan terjadinya keyakinan kelas. Kemudian, kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan untuk aksi nyata saya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas sudah dilakukan di 6 kelas. Kebetulan sampel yang saya tampilkan di sini adalah sampel kelas 11 PR2. Nih, saya lakukan adalah berdiskusi peraturan tentang keyakinan kelas bersama anak-anak dengan cara mereka menuliskan di papan. Atau ada yang menuliskan di kertas, menempelkan atau langsung menulis di papan. Kemudian merumuskan keyakinan menjadi keyakinan, kita pilih mana sekiranya yang akan dirumuskan menjadi keyakinan, karena tidak semua anak memiliki bahasa yang pas untuk kita jadikan rumusan. Jadi hasil keyakinan siswa disepakati bersama-sama dengan kata-kata yang sudah diolah menjadi kata-kata yang enak dan mengeluarkan kata-kata positif. Nah, itu yang berhubungan dengan keyakinan. Sekarang saya akan menampilkan video proses pembelajaran saya saat aksi nyata yang berhubungan dengan kegiatan membuat keyakinan kelas. Aksi nyata saya sebagai berikut. Ya, saya ini membuat keyakinan kelas di kelas 11 BR 2 dimulai sebelum proses pembelajaran. Nih, saya menyiapkan kertas untuk mereka menuliskan di kertas itu, memilih kesepakatan apa yang mereka inginkan untuk dilakukan bersama di kelas. Saya menyiapkan 3 kertas warna-warni, mereka menulisnya. Kemudian mereka menempelkan di papan. Kita
masukan-masukan mereka kita tempelkan di papan. Atau pada proses kegiatan lain, mereka menuliskan masing-masing langsung di papan pakai spidol. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu, anak-anak sudah mulai menulis. Kemudian setelah mereka mulai menulis, apa yang mereka ide yang mereka miliki, ya, mereka langsung menempelkannya di papan. Ide-ide yang mereka miliki mereka tempelkan di papan. Setiap anak yang mengambil kertas tadi semuanya menempelkan di papan. Semuanya yang mengambil maju semua. Ya, setiap kesepakatan yang ditulis anak-anak sama anak-anak ditanyakan lagi ke teman-temannya, disepakati enggak setiap apa yang ditulis. Kalau sudah mereka sepakati, maka kesepakatan itu ditempelkan di tempat yang lain supaya kita bisa merumuskan nanti kesepakatan mana yang akan kita gunakan selama kita proses pembelajaran. Ya, kesepakatan yang sekiranya tidak pas, usulan atau ide yang disampaikan sama siswa yang sekiranya tidak pas untuk diterapkan di kelas, maka keyakinan itu tidak dipergunakan, tidak dijadikan keyakinan kelas. Ya, hasil kesepakatan ini sudah kita sama-sama disepakati dan nanti akan
pertegas lagi sama siswa yang bersangkutan, dipertegas lagi. Nanti akan saya panggil di antara anak-anak itu untuk penegasan dari hasil ini, kesepakatan kita. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bosan nih waktunya untuk melihat ini, tapi ya saya harap bukan bentuk kebosanan, tapi bentuk antusias Bapak Ibu untuk mendengarkan, melihat bentuk keyakinan kelas yang sudah saya buat. Oke, demikian itu hasil keyakinan pembuatan keyakinan kelas 11 BR 2. Selanjutnya adalah keyakinan itu sudah tertuang dalam keputusan bersama. Ada 10 item yang tadi sudah disepakati di ruang aksi nyata, di ruang aksi nyata. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya sedikit, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Di sini ada segitiga restitusi. Yang tadi saya sampaikan, ada validasi tindakan yang salah, kemudian salah saya ngomong menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama peserta didik atau murid. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku kita tanyakan pastinya memiliki alasan. Kita tanya alasannya seperti apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya keyakinan kelas yang sudah mereka langgar itu apa, atau yang mereka tidak patuhi itu keyakinan kelas apa. Karena tadi kita sudah buat 10 keyakinan kelas. Selanjutnya ada contoh kasus yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Dimas sering tertidur di kelas sehingga banyak pelajaran tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah penggunaan segitiga restitusi. Ini posisi menanyakan keyakinan kelas. Nah, disiplin yang dia langgar. Disiplinnya yang dia langgar.
menghargai orang lain, masuk konsep menghargai orang lain. Jadi di penerapan segitiga restitusi itu ada proses kontrol bersama orang tua. Ini tanggapan siswa setelah melaksanakan segitiga restitusi mengenai perasaannya. Oke, itu kasus pertama. Ini contoh kasus yang kedua nih. Kasus yang kedua berhubungan dengan Adel yang dia berantem dengan temannya karena temannya menyontek pekerjaan yang sudah dia lakukan. Yang pertama adalah melakukan menstabilkan identitas, menanyakan kenapa dia berantem gitu. Jadi sekarang melakukan validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan yang salah. Kenapa sebabnya? Ada apa sebabnya? Dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi ditanyakan lagi kepada Adelnya. Nah sekarang posisi menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, sekarang menanyakan keyakinan kelas. Oke, demikian tadi contoh kasusnya. Sekarang mengenai perasaannya setelah melakukan praktek segitiga restitusi. Oke, demikian video-video praktek nyata yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat itu, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Maksudnya among itu sebagai posisi manajer, posisi sebagai posisi paling atas. Kalau di kelas itu adalah gurunya. Kemudian menuntun muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Itu saja Bapak Ibu semuanya, aksi nyata disiplin positif yang sudah saya lakukan selama proses saya melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendatangkan kebaikan buat kita, sekolah kita juga menjadi lebih baik lagi, murid-murid kita juga lebih baik lagi, sehingga terjadi kolaborasi yang menciptakan pribadi-pribadi unggul yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu persilakan petugas kelasnya untuk melakukan pembiasaan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Silakan duduk diri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembiasaan kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan tadarus. Buka surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 5. Sebelum itu, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Marilah teman-teman, kita akan lakukan pembiasaan pagi hari ini, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila kepada seluruh dunia di mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baiklah, selanjutnya kita akan diperdengarkan deklarasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Yang bertugas silakan maju. Yang bertugas silakan maju. Deklarasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Deklarasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Kami seluruh warga sekolah SMKN 42 Kami seluruh warga sekolah SMKN 42 siap mewujudkan 5 komitmen. siap mewujudkan 5 komitmen. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Berlaku adil dan tolong menolong 5. Berlaku adil dan tolong menolong terhadap teman, terhadap teman, guru, guru, orang tua dan masyarakat, orang tua dan masyarakat, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan suku, agama, agama, dan antar golongan. dan antar golongan.
Oke semuanya, karena hari ini pertama kita dalam masuk pembelajaran di tahun ajaran ini, kalau baiknya ya kita punya keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama selama 1 tahun ke depan, sehingga proses pembelajaran kita itu akan menyenangkan bagi kita semua. Jadi kita sama-sama mengikuti keyakinan kelas yang akan kita buat sendiri. Bisa nggak kalian menyalurkan idenya ke dalam sebuah kesepakatan? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, Ibu sudah mempersiapkan kertas. Kalian boleh menuliskan idenya, nanti kita sepakati bersama-sama. Oke, yang punya ide, yang mau menuliskan idenya, silakan ambil kertasnya. Oke. Boleh yang mana aja warnanya. Oke, yang sebelah sana kamu punya ide kan? Ayo, aku boleh. Oke, ditulis ya kesepakatan ini yang berhubungan dengan keyakinan kelas yang sama-sama membuat kita jadi nyaman selama kita proses belajarnya ya. Nah, kalau sekiranya sudah punya ide, dituangkan di dalam kertas itu dan menulis, silakan kalian tempelin di papan. Nanti kita akan rumuskan, kita simpulkan mana yang sekiranya akan kita pilih. Silakan maju saja yang sudah selesai menulis. Iya, taruhnya di sini. Boleh dari atas dulu ke satu tinggi. Oke, ada lagi yang lain? Boleh? Boleh? Boleh dari atas, dari samping namanya. Nah, sini juga boleh. Oke. Ada lagi? Yang punya ide untuk membuat kegiatan kelas kita bersama-sama. Oke, yang sebelah sana. Oke, udah banyak sekali nih yang memberikan ide-idenya yang berhubungan. Oh, ada yang nggak bisa ditempel, ya udah kita pegang aja, nggak bisa ditempel. Tempelnya kebalik ini. Udah, tulisnya kebalik. Oke, ada lagi ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 anak yang mengeluarkan idenya untuk kegiatan kelas kita. Kita lihat mulai dari yang pertama nih. Kalimatnya saling menghormati antar umat beragama. Disepakati nggak ya? Karena kita ada yang berbeda agamanya ya. Disepakati nggak? Oke, kita pilih yang ini ya. Ini kebalik ini nulisnya. Oke. Kemudian ada kalimat saling menjaga kebersihan dan keindahan. Disepakati nggak nih? Oke, kita pilih ini ya. Kemudian ada kata-kata tidak bermain HP di saat jam pembelajaran. Sepakati ya. Kemudian nih ada yang kesepakatannya bagus banget nih. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Sepakati. Oke, kita sepakati ya, ini bagus nih. Ada kesepakatan jangan pakai sendal. Nggak perlu kali ya? Perlu dijadi keyakinan kelas nggak jangan pakai sendal? Bisa ya. Oke, kita pindahkan dulu. Udah ada lagi nih. Saling membantu dan kerjasama. Sepakati nggak? Oke, kita sepakati. Kemudian disiplin waktu buat belajar, waktu belajar. Sepakati. Oke, sepakati ya.
Lanjut. Kalimatnya ya luar biasa nih, tidak disepakati nih, kayaknya nggak cocok sama kita. Kita tidak boleh ya, kita bermain-main saja di dalam kelas ya, ini tidak disepakati, disingkirkan saja. Kemudian ada kalimat saling menyemangati. Gimana proses pembelajaran saling menyemangati? Disepakati Bu. Disepakati, oke, disepakati, bagus ini. Kemudian selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini bagus nih. Disepakati Bu. Oke, disepakati. Oh, ini menghormati teman guru yang sedang berbicara. Disepakati Bu. Oke. Ini banyak yang jatuh. Oke. Asal-asalan aja, jangan berisik, dan kita sepakati ini. Nggak cocok. Yang cocok sama kita yang ini. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan sudah ada 10 keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama-sama. Disepakati semuanya? Disepakati Bu. Ibu minta tolong satu orang untuk membacakan hasil kesepakatan keyakinan kelas kita. Silakan Nak, kamu bacakan ini. Oke, bacakan saja hasilnya. Kan ini kesepakatan kita bersama. Ya. Saling menjaga kebersihan dan keindahan, tidak Oke. bermain HP di saat jam pembelajaran kecuali dipersilakan oleh guru. Oke. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Oke. Saling membantu dan kerjasama. Oke. Disiplin waktu, saling menyemangati, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Sama yang terakhir nih, jatuh. Saling menghormati antar umat beragama. Oke, bisa disepakati kesepakatan kelasnya ya. Ya, Terima kasih atas kerjasamanya semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Raffi, kenapa kamu tidur? Maaf Bu, saya ngantuk banget Bu, semalam saya begadang. Udah ya, kita ke depan, Ibu mau ngomong sama kamu. Iya Bu. Raffi, kamu kenapa tertidur di dalam kelas? Iya Bu, maaf saya mengantuk Bu. Ada nggak selain jam pelajaran Ibu kamu tertidur di dalam kelas? Ada Bu. Pelajaran matematika, PPKN dan bahasa Inggris Bu. Sering tertidur itu suatu kesalahan, bukan? Iya Bu. Baik Raffi, berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan kita harus berusaha memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Bu. Ayo kita cari solusi bersamanya. Iya Bu. Kamu tertidur pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Kenapa sih Raffi selalu tertidur di dalam kelas? Iya Bu, maaf karena saya sering bergadang, main HP jadi saya kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau tertidur di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bukan. Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Bu, karena disiplin itu bisa membuat saya lebih fokus belajar dan bisa menghargai waktu. Oke, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan juga melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya juga menyesal karena sudah sering tertidur dalam kelas. Dan saya juga mohon maaf atas kesalahan saya karena sudah sering tertidur di dalam kelas. Oke Raffi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak tertidur lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih cepat lagi Bu dan tidak akan bergadang lagi agar saya tidak tertidur lagi di dalam kelas. Baik Raffi, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak tertidur lagi di dalam kelas. Silakan kembali ke bangkunya ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari kelas 11 BR2.
Saya sangat terima kasih sekali oleh Bu Guru karena sudah diajak berdiskusi dan diajak untuk mencari solusi bersama-sama atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji kedepannya untuk tidak bergadang lagi supaya saya tidak tertidur dalam kelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adel, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Tengku ya? Iya Bu, abisnya saya kesel Bu sama dia. Kenapa kesel? Karena Tengku terus-terusan nyontek PR saya Bu. Bukan hanya PR, tugas saya juga dicontek Bu sama dia. Oh begitu, wajar saja kamu marah dan kesel. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Tengku? saya marah-marah Bu. Saya maki-maki dia. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diem aja Bu. Sedangkan saya udah susah payah ngerjain tugasnya Bu. Tapi Tengku malah nyontek sendiri Bu. Ya wajarlah kamu marah, karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja sama Tengku. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu, yaitu memukul. Sekarang, coba kita pikirkan, tindakanmu marah sampai gebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar Bu menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu, Adel. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adel dari kelas 11 BR2. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Nur untuk dapat mengendalikan amarah saya dari perilaku teman saya. Saya harus banyak lebih bersabar dan banyak menghormati teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.